warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang dasar sistem komputer. Dari dasar isi, perkembangan teknologi layar atau monitor, perkembangan teknologi penyimpanan, perkembangan teknologi input, perkembangan teknologi output, perkembangan teknologi networking, dan perkembangan teknologi gadget. Pertama, perkembangan teknologi layar monitor. Monitor merupakan interface terpenting yang menghubungkan manusia dan PC. Pada saat komputer pertama beroperasi pada tahun 1938, monitor yang sudah berusia 83 tahun dan mengembangnya masih berlangsung sampai saat ini. Monitor CRT (Cathode Ray Tube) pertama dikembangkan untuk menerima siaran televisi. Milestone adalah tabung televisi pertama dari Vladimir Kozma-Zworykin 1929. Full Electronic Frame Rate dari Manfred Arden 1930 dan pengembangan sinar katoda pertama yang dapat diproduksi oleh Alain B. Dumont 1931. Pada akhir tahun 1960-an, perkembangan teknologi monitor televisi berpisah jalur dengan teknologi monitor komputer. Hal ini terjadi setelah adanya Mono Display Adapter (MDA) yang memungkinkan gambar monokrom dengan resolusi 720 x 320 piksel. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan Color Graphic Adapter atau CGA yang dapat menampilkan 4 warna dengan resolusi 160 x 200 piksel. Awalnya monitor interaksi dengan casing PC atau terhubung dengan teknik yang beroperasi. Monitor yang menjadi perhatian saat itu adalah Tucson Vision, sebuah layar warna 14 inci dengan resolusi 1000 x 1000 piksel dan frame rate sebesar 60 MHz. Ya, yang pertama, Cathode Ray Tube. Teknologi tabung bron CRT display ditemukan pada tahun 1897, akan tetapi teknologi ini baru diadaptasi sebagai penerima siaran televisi pada tahun 1926. Pada monitor CRT, layar penampilan yang digunakan berupa tabung sinar katoda. Teknologi ini memunculkan tampilan pada monitor dengan cara memancarkan sinar elektron ke satu titik di layar. Sinar tersebut akan diperkuat untuk menampilkan sisi terang dan memperlemah sisi gelap. Teknologi CRT merupakan teknologi termurah dibanding dengan kedua teknologi yang lain. Meskipun demikian, resolusi yang dihasilkan sudah cukup baik untuk berbagai keperluan. Hanya saja, energi listrik yang dibutuhkan cukup besar dan memiliki radiasi elektromagnetik yang cukup kuat. 2. Liquid Crystal Display atau LCD atau Flat Display Panel atau FDP. Teknologi ini menghasilkan monitor yang dikenal dengan nama Flat Panel Display dengan layar terbentuk pipih dan kemampuan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan CRT. Kelebihannya yang lain dari monitor LCD adalah adanya brightness ratio yang telah menyentuh angka 350:1. Kelemahannya yang masih dimilikinya seperti kurang mampu digunakan untuk bekerja dalam berbagai resolusi, seperti misalnya monitor dengan resolusi 1024x768 akan terkesan agak buram jika dipekerjakan pada resolusi 640x420. Tetapi akhir-akhir ini kelemahan tersebut sudah mulai diatasi dengan teknik anti-aliasing. 3. Plasma gas atau Organic Light Emitting Diode atau OLED. Monitor di sini menggabungkan teknologi CRT dengan LCD. Dengan teknologi yang dihasilkan mampu membuat layar dengan ketipisan menyerupai LCD dan sudut pandang yang dapat seladar CRT. Kontras warna yang dihasilkan pun lebih baik dari LCD. FDP masa depan ini berbasis aktif matriks berteknologi Organic Light Emitting Diode. Ya, kita akan membahas yang kedua, perkembangan teknologi penyimpanan. Pushcart adalah lembaran kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Media ini ditemukan pada tahun 1729 oleh Basil Watson dan harus digunakan hingga tahun 1970. Pushcart ini memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan. Kapasitas di dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. Fungsi utama media ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan setting atau mesin yang berbeda. Yang kedua, footstep.
Orang pertama yang mengetahui penggunaan paper tape yang biasanya digunakan untuk mesin fax machine dan mesin telegram tahun 1846 ini bernama Alexander Bain. Setiap baris tape menampilkan satu karakter. Tetapi karena kita bisa melipatnya dengan mudah, maka media ini dapat menyimpan data lebih banyak daripada pushcart. 3. Selectron tube. Pada tahun 1949, RCA mulai mengembangkan Selectron tube yang merupakan awal format memori komputer. Perangkat ini berukuran 10 inch dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bits. Tetapi harga satu buah Selectron tube sangatlah mahal dan umurnya pun sangat pendek di pasaran. 4. Magnetic tape. Media penyimpanan ini telah berguna pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada tahun 1950-an. Sebuah roll magnetik tapi dapat menyimpan data setara dengan 10.000 pushcart. Fenomena ini dapat membuat magnetik tapi menjadi sangat populer sebagai cara penyimpanan satu data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. 5. Compact cassette. Compact cassette ini merupakan salah satu bagian dari magnetic tape. Media penyimpanan ini dikenal oleh Philips pada tahun 1963, namun tidak sampai tahun 1970 menjadi populer. Komputer seperti ZX Spectrum, Commodore 64, dan Arithmetic CPC menggunakan compact cassette atau yang lebih sering disebut dengan kaset ini untuk menyimpan data. 6. Magnet drum. Magnet drum memiliki panjang 16 inch yang bekerja 12.400 putaran per menit, 12.500 RPM. Media penyimpanan jenis ini digunakan sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Media ini digunakan untuk menunjang komputer IBM 650 yang dilengkapi sekitar 10.000 karakter untuk dari memori utama. 7. Disket. Ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1963. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja atau istilahnya adalah read only. Maksudnya adalah ketika data tersimpan, data tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari dalam floppy disk ini. Ukuran media ini hanyalah sekitar 8 inch dan hanya dapat menyimpan data sekitar 80-an kilobyte. 8. Zip. Zip disk adalah contoh alternatif penyimpanan disket yang berkapasitas lebih besar. Diproduksi oleh Lomek. Disk adalah disk bersama lagi berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas sebesar 100,250 bahkan 700 MB. Hard drive. Hard drive pertama kali disebut dalam produksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian disebut sebagai HDD generasi pertama. HDD pertama ditemukan dan diciptakan oleh Raynor John. HDD ini berlabel RAMAC 305 yang mempunyai kapasitas 5 megabits atau 5 juta bits dan berukuran 24 inch dan menggunakan single head dalam pengisiannya. Hard disk pertama ini berkapasitas 500 GB adalah Hitachi Dextar 7K. Satu hard drive Hitachi ini setara dengan 120.000 hard drive pertama di dunia dari IBM 305 RAM. Laserdisc tahun 1958. Media lain bernama Laserdisc berhasil ditemukan dan pada tahun 1970 untuk pertama kalinya video disc didemonstrasikan pada publik. 6 tahun kemudian sekitar tahun 1978, media ini telah tersedia di pasaran. 12. CD, DVD, HD, DVD, dan Blu-ray. Perkembangan lebih lanjut dari Laserdisc adalah compact disc. Media penyimpanan ini muncul pada tahun 1979. Hasil kerjasama Philips dengan Sony. Ukuran compact disc ini lebih kecil dibandingkan Laserdisc. Kemudian CD ini terus berevolusi menjadi DVD, HD, DVD, dan Blu-ray. Namun bentuknya tidak berubah. Memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 90-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segi ukuran dan besar. Penyimpanan media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bersifat praktis atau portable seperti ponsel atau kamera. 14. USB flash drive. Pada tahun 1999, Amir Bondorf, Moral, dan Oran Ogden menemukan sistem penyimpanan data terbaru USB flash drive atau biasa disebut dengan flash disk. Tidak seperti memory card yang sering digunakan pada media elektronik portable. Media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. 15. External hard disk.
Fungsi dari external hard disk ini sama seperti hard disk biasa. Bedanya, media ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer kamu. Biasanya media ini juga digunakan sebagai media penyimpanan data cadangan, sama seperti flash disk. SSD atau Solid State Drive. SSD tadi adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang berjenis non-volatile memory. Non-volatile memory memungkinkan data yang tersimpan di SSD dan hilang meski aliran listrik terputus. Sedangkan yang berjenis violet akan kehilangan data ketika aliran listrik terputus seperti memori RAM, random access memory. 17. Cloud storage. Cloud storage adalah media penyimpanan online, di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Ya, kita akan membahas selanjutnya perkembangan teknologi input. Input device, alat masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan input atau peralatan masukan yaitu peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program yang mengirim data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses komputer. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat dibentuk sinyal input dan maintenance input. Contohnya keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dalam komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Kedua, mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Yang ketiga, floppy disk drive merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data. Floppy disk disket. Alat ini juga dapat berfungsi untuk menulis atau merekam data dalam disket. Yang keempat, joystick and gamepad. Joystick mulai dikenal pada abad 20-an. Pada waktu itu, dynamic joystick diartikan tongkat pengendali pesawat terbang. Alat ini biasanya digunakan pada permainan games komputer. Penggunaan game amat membutuhkan perangkat ini karena akan memudah mereka melakukan manuver yang sulit dilakukan oleh pengguna keyboard dan mouse. Yang kelima, scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin kopi. Perbedaannya adalah mesin kopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor lebih dahulu sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi. Yang keenam, CD-ROM atau CD-ROM. Peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD compact disk. Selain berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD, compact disk juga dapat menulis dan merekam data pada CD, CD-ROM atau CD-ROM mempunyai kecepatan perbedaan antara 40 kali 52 kali. Selanjutnya, DVD. Peralatan memasukkan ini berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data baik CD ataupun DVD. Selain berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD, DVD juga dapat menulis dan merekam data pada CD, DVD, DVD-ROM. DVD-ROM mempunyai kecepatan 40 kali sampai 52 kali. Oke, kita akan membahas selanjutnya perkembangan teknologi output. Output device, alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, kertas, soft copy ke monitor, atau berupa suara. Jadi, output bentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable, dapat dilepas dari alat output dan dapat dibawa kemana-mana. Contohnya, 1. Printer. Printer merupakan sebuah alat keluaran yang menghasilkan suatu gambaran data tetapi tetap berupa cetakan. Printer adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. 2. Monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluaran adalah berupa signal elektron. Dalam hal ini berupa gambaran yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data atau informasi masukan. Ketiga, speaker. Di dalam sebuah sistem audio pastinya terdiri dari berbagai perangkat
Dan yang paling umum adalah head unit dan speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan yang berasal dari head unit dalam sistem card audio. Speaker itu terdiri adalah suatu alat elektromagnetical transducer yang berubah energi listrik menjadi mekanik sehingga menjadi sebuah energi bunyi. Keempat, headphone. Headphone berfungsi sama seperti speaker, yaitu mengeluarkan suara namun dengan kapasitas lebih kecil dibanding dengan speaker. Cara kerjanya, suara yang telah diinput melalui mikrofon dikirim ke sound card data digital, kemudian diolah diproses oleh DSP atau Digital Signal Processing yang bekerja dengan DAC, data analog konversi yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan mengeluarkan melalui headphone. Kelima, infocus atau proyektor. Infocus hampir sama dengan monitor. Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar, visualisasi pemrosesan data. Hanya saja, infocus memerlukan objek lain sebagai media pencaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Media penyeimbang tersebut sebaiknya memiliki permukaan datar dan berwarna putih dalam kurung terang. Biasanya yang digunakan adalah dinding putih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi networking. Teknologi network itu jaringan adalah suatu cara menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dengan menggunakan kabel dan network card, serta dikontrol melalui network operator system. Para user dapat saling bertukar data ataupun program serta dapat menggunakan data atau program itu bersama-sama dalam waktu yang sama. Jika salah satu komputer mengalami gangguan, tugas dapat diambil oleh komputer lain. Networking itu terdiri dari atas satu server atau host, yaitu sebuah komputer yang bertindak sebagai pusat dan bertugas melayani komputer-komputer lain yang berhubung kepada. Umumnya komputer server dirancang memiliki kemampuan yang lebih besar dibanding PC biasa. 2. Silent atau workstation atau terminal merupakan komputer yang terhubung ke server. Komputer ini berupa PC atau biasa melakukan tugas-tugas yang umum seperti magnetik, membuat tabel, membuat program, dan sebagainya. Kelebihannya, ia dapat berkomunikasi dengan sesama silent ataupun dengan server. Dengan demikian, ia dapat mengambil ataupun mengirim data. Yang ketiga, Network Interface Card atau NIC. Network Interface Card dipasang pada mainboard. Setiap komputer yang terlibat dalam network wajib dilengkapi NIC ini. Ia berfungsi mengobati pengiriman dan penerimaan data yang berjalan antara komputer, tepat yang dipasang dengan komputer lain di dalam jaringan. Keempat, kabel merupakan media transmisi yang paling aman digunakan untuk satu komunikasi. Sekarang ini sudah ada Wireless LAN yang menggunakan sinar infrared untuk mengirim data. Ada 3 kategori network. LAN, Local Area Network, suatu jaringan komputer yang berada pada satu wilayah atau satu gedung atau satu organisasi yang sama. WAN, Wide Area Network, memiliki jangkauan yang lebih luas dari LAN, bisa antar kota atau antar negara. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network, menghubungkan sejumlah LAN dalam satu area grafis, namun masih lebih kecil dari WAN. Biasanya untuk mengatur komunikasi atau lalu lintas dalam sebuah kota. Selanjutnya perkembangan gadget. Teknologi gadget di zaman yang serba instan ini, manusia tidak lepas dari yang namanya gadget. Hampir semua orang di dunia memang memegang alat canggih ini, mulai dari yang perempuan, laki-laki, orang tua, orang dewasa, sehingga anak-anak yang belum saat memegang gadget saat ini mulai mempunyai. Teknologi dari tahun ke tahun memang berkembang, seperti halnya alat elektronik HP ini. HP berkembang dari generasi ke 0 hingga ke generasi keempat. Generasi ke 0, 0G, berawal dari pesawat radio HT, handy talking. HT dapat berkomunikasi karena dapat memancar dan menerima pada masing-masing perangkat. Alat bisa menggunakan saat perang dan alat ini pun digunakan saat Perang Dunia Kedua. Generasi ke-1, 1G.
Pada generasi ke-1, mulailah menuju ke masa kini. Alat ini mengubah layaknya zaman monokrom ke zaman berwarna. Telepon seluler mana telepon seluler mempunyai berat 800 gram dan memiliki antena memiliki sifat analog yang berjalan di frekuensi sekitar 820 MHz sampai dengan 894 MHz. Memiliki kesamaan memiliki tombol angka portable, namun masih memiliki kelemahan yaitu terlalu berat dan jangkauan tidak terlalu luas sehingga pengguna terbatas. Generasi kedua, dari sinyal analog muncullah sinyal digital. Pada 1990 terdapat dua jaringan kabel yaitu GSM di CDMA dan Amerika. Telepon seluler pada generasi kedua ini sangatlah diunggulkan pada masa itu karena memiliki fitur yang canggih, diantaranya pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Selain itu, bentuk telepon seluler generasi kedua ini memiliki ukuran yang kecil, sehingga karena menggunakan teknologi chip digital, memiliki sinyal radio sangat rendah sehingga lebih minimalisir adanya radiasi yang membahayakan kesehatan pengguna. Generasi ketiga, internet mulai berada di genggaman pada generasi ketiga ini. Memiliki jangkauan yang luas sehingga penjuru dunia dapat berkomunikasi menggunakan video call karena sudah ditanggapi dengan adanya kamera. Ada musik yang berformat MP3, gambar, dan video juga yang lebih unggul, memiliki 3 standar untuk 2 telekomunikasi yaitu 8G, WCDMA, dan 3G. Tapi di masa kini sangatlah mahal karena fiturnya lengkap. Pada jaringan 3G masih belum luas dikarenakan teknologi ini masih baru. Generasi keempat yaitu pada masa kini, HP pada masa generasi keempat sekarang lebih dikenal dengan sebutan smartphone, sangat dekat dengan manusia. Alasan kini mengintegrasikan teknologi wireless yang sudah ada seperti Bluetooth, setting, dan lain-lain, sehingga user dapat bekerja dimanapun dan kapanpun. Jaringan pada smartphone ini sudah 4G, memberikan penggunanya kecepatan tinggi, suara yang tinggi dan jernih, jangkauan luas, kualitas baik. Ya, sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daftar.